Oke, satu. Oh, pinjam itu boleh nggak tuh tulisan belakangnya? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan pembangunan, ketemu lagi dengan saya, lagi-lagi saya masih di kursi yang sama juga, Mirna Rasyada, di podcast Bacrit Babeda Bercerita. Seperti biasanya, podcast yang satu ini cocok untuk nemenin kamu lagi makan siang, terus lagi nyantai ya, karena kita juga punya banyak pembahasan-pembahasan santai yang juga tetap informatif, karena kita selalu punya isu-isu baru nih yang mau kita bahas hari ini. Hari ini saya putih-putih ya, nggak tahu kenapa tiba-tiba saya kapelan sama orang yang di depan saya. Sefrekuensi kita ya. Sefrekuensi ya kan. Hari ini kita udah kedatangan salah satu psikolog ya yang sudah hadir di sini. Pagi-pagi kita ganggu waktunya, nggak apa-apa ya, mampir di dengan sini senang dulu. hati diganggu. Ini dia Cut Makfirah Faisal, SPSI MSI Psikolog yang sudah hadir di podcast Bacrit. Halo. Halo, selamat pagi Selamat Mirna. pagi Kak, sehat? Alhamdulillah sehat. Mirna sehat. Alhamdulillah sehat. Kita couple ya hari ini ya. Iya, sama-sama dalaman putih dan blazer putih. Betul. Karena ini psikolog, saya pasiennya. Pasien rawat jalan juga kok sebenarnya. Sama-sama pasien ya, Iya. nggak apa-apa lah ya. Jadi ini membahas tentang dua hal dari perspektif psikologi ya, psikologi yang memang cukup luas sebenarnya. Dan ada satu isu penting yang dari kemarin tuh mengganjal sekali di hati kita semua. Berhubung hari ini juga kita masih dalam tema Hari Ayah ya. Jadi ada satu isu yang harus kita angkat dan kita bahas, yaitu isu fatherless. Oke. Nah, ini mungkin kelihatannya hanya satu kata ya, tapi maknanya kok kemana-mana nih. Kalau kita cari di sosial media, tren yang membahas ini tuh udah banyak banget. Di TikTok banyak, di sosial media Instagram juga banyak, artikel jurnal juga sudah banyak yang membahas tentang isu yang satu ini. Tapi mungkin untuk rekan pembangunan yang ada di rumah, terutama Mirna juga nih, yang pengen belajar hari ini, sebenarnya isu fatherless itu apa sih? Fatherless ini dua kata yang kalau digabungin artinya masih abu-abu juga. Silakan Kak Fira. Oke, terima kasih banyak ya Mirna pertanyaannya. Jadi fatherless tadi kan seperti kata Mirna ya, terdiri atas dua kata yaitu father dan less. Kalau betul. father kan artinya adalah ayah, kalau less itu kan artinya ketiadaan. Betul. Begitu ya. Jadi mungkin kalau bisa diartikan secara sederhana, fatherless itu adalah ketiadaan sosok atau peran ayah dalam tumbuh kembangnya anak. Seperti itu ya, mungkin secara singkat definisinya seperti itu begitu ya kan. Nah, kenapa fatherless ini sekarang jadi isu yang cukup hangat atau cukup banyak dibicarakan di mana-mana beberapa tahun belakangan ya? Sebenarnya kenapa isu ini jadi mencuat dan harus dibahas? Urgensinya apa Kak? Boleh dong kasih tahu ke kita juga. Oke, ya jadi beberapa tahun terakhir ini kan memang awareness atau kesadaran mengenai kesehatan mental itu meningkat begitu ya. Jadi orang-orang menyadari bahwa sebenarnya kesehatan mental itu penting. Kemudian mereka juga menyadari bahwa mungkin ada beberapa hal yang sebenarnya tidak sehat nih secara mental dari diri saya. Dan akhirnya kan orang-orang mungkin berusaha mencari tahu kira-kira penyebabnya apa ya. Misalnya saya punya trust issue atau misalnya saya punya kondisi emosional yang kurang stabil, kira-kira kenapa? Kan orang berusaha untuk mencari tahu sebenarnya penyebabnya apa ya. Dan ketika dalam proses pencarian itu muncullah beberapa keyword gitu ya. Salah satunya adalah fatherless ini. Orang jadi menyadari bahwa saya punya trust issue seperti ini karena saya fatherless. Karena misalnya dulu saya tidak mendapatkan kasih sayang atau peran dari ayah, atau misalnya ayahnya ada tapi ayahnya itu tidak terlibat dalam pengasuhan, bahkan memberikan contoh-contoh yang buruk, misalnya berselingkuh dan segala macam, sehingga muncullah trust issue itu begitu ya. Betul. Jadi orang sudah mulai menyadari bahwa ternyata kondisi kesehatan mentalnya kita ini dipengaruhi salah satunya itu oleh pengasuhan orang tua kita ya. Apalagi kan selama ini mungkin orang seringkali menekankan pengasuhan itu pada ibu saja gitu ya. Betul. Kayak ayah itu ya udah yang penting cari uang aja gitu ya. Yang mengasuh itu ibu gitu ya. Tapi orang akhirnya lama-lama jadi menyadari bahwa ternyata nggak bisa seperti itu gitu. Ayah juga ternyata punya peran yang sangat penting sekali dalam perkembangan
mental dan emosional anak seperti itu. Makanya orang akhir-akhir ini sering membicarakan isu fatherless ini gitu, karena sudah tahu bahwa ternyata dampaknya ternyata penting loh untuk perkembangan kita begitu. Oke, jadi karena awareness yang sudah mulai terbentuk ini, orang jadi mencari-cari akarnya kemana gitu betul. ya, atau selain muaranya tapi juga hulu dan hilirnya nih yang dicari. Iya. Tapi memang kalau membahas fatherless ya, tadi juga sempat membahas kehilangan peran seorang ayah. Sebenarnya poin dari kehilangan ini secara fisik atau emosional nih, karena terkadang ada juga ayah-ayah yang mungkin merantau tapi selalu hadir secara emosional atau selalu hadir dengan cara-caranya tersendiri gitu. Sebenarnya perilaku ataupun pola yang seperti apa yang bisa disebut dengan fatherless? Iya, benar sekali ya. Jadi memang ketiadaan itu kan mungkin seolah-olah tiada secara fisik seperti itu ya. Ketiadaan secara fisik itu kan bisa diakibatkan oleh beberapa kondisi. Bisa jadi misalnya karena ayahnya sudah meninggal dunia, atau karena orang tuanya berpisah, atau ketiadaan secara fisik misalnya karena ayahnya merantau, bekerja di luar kota, seperti itu ya. Jadi fatherless itu sebenarnya lebih ditekankan kepada ketiadaan keterlibatan ayah dalam pengasuhan secara emosional sebenarnya begitu ya. Jadi bisa aja nih ayahnya sebenarnya secara fisik ada di rumah, tapi ayahnya itu tidak terlibat dalam pola pengasuhan anak seperti itu. Nah, itu juga bisa disebut sebagai fatherless gitu ya. Dan sebenarnya pola asuh bagaimana sih yang dibutuhkan anak itu kan sebenarnya pola asuh yang positif. Jadi bisa jadi ayahnya present ya. Jadi ayahnya ada di rumah, terlibat dalam pengasuhan, tapi terlibatnya itu cuma dalam hal yang negatif, misalnya cuma dalam hal memberi hukuman aja, cuma dalam hal marahin anak aja, itu juga bisa disebut fatherless kan, walaupun secara fisik ada di rumah. Dan kalau ditanya terlibat mengasuh anak nggak, ya terlibat dengan cara marahin anak. Jadi urusan disiplin, marah-marah, ya ngomong sama anaknya. Nah itu baru ayahnya gitu ya. Tapi cinta kasih, kemudian hal-hal lainnya itu selalu diserahkan kepada ibu. Nah, saya jadi keinget salah satu tren yang cukup sering dibahas di pola pengasuhan atau ilmu parenting, yaitu bad cop dan juga good cop. Nah, apakah ini juga jadi salah satu bentuk pola terbentuknya sebuah fatherless di keluarga atau gimana? Iya, benar ya. Jadi mungkin kalau teman-teman di sini belum tahu, bad cop dan good cop itu kan artinya polisi baik, polisi jahat gitu ya kan. Itu ternyata cop itu kan polisi gitu kan. Jadi maknanya itu mungkin ada orang tua yang seringkali bersepakat, ya udah nih ibu jadi good cop gitu kan, jadi polisi baik, ayah jadi polisi jahat gitu. Tujuannya sebenarnya awalnya mungkin baik gitu kan. Tujuannya sebenarnya supaya kalau misalnya anak berbuat kesalahan, ada satu yang marahin, jadi anaknya itu jera gitu ya, dan ada satu si polisi baiknya itu tugasnya menenangkan gitu. Good cop, bad cop itu sebenarnya ya. Tujuannya mungkin awalnya itu baik seperti itu, tapi akan bisa menjadi bumerang kalau misalnya kita dalam pelaksanaannya itu terlalu kaku. Begitu, itu malah akan membuat pertama anak merasa parenting orang tuanya itu tidak konsisten. Ya kan, bisa jadi kan good cop bad cop itu kayak kata ibu boleh tapi kata ayah nggak boleh. Kan anaknya jadi bingung kan, kok nggak konsisten, ini sebenarnya peraturannya gimana? Saya sebenarnya boleh nonton nggak? Saya sebenarnya boleh main game nggak? Kok peraturannya beda? Karena ada good cop bad cop itu kan. Itu pertama ya, bisa jadi menyebabkan inkonsistensi. Terus yang kedua bisa jadi anaknya itu cara memandang orang tuanya itu kan terpengaruh. Ayah nggak asik, saya nggak mau ngomong sama ayah, saya nggak mau minta tolong sama ayah karena ayah selalu mengambil peran bad cop misalnya kayak gitu ya. Ya udah, saya sayangnya sama ibu aja, saya kalau ada apa-apa mau sama ibu aja karena ibu jadi good cop. Jadi sebenarnya bad cop good cop itu tuh mungkin bermanfaat di beberapa situasi aja, tapi alangkah baiknya kalau orang tua itu dalam mengasuh itu konsisten gitu. Jadi apa aturan yang diterapkan oleh ayah itu juga harus diterapkan oleh ibu, begitu juga sebaliknya begitu. Jadi saya udah paham ya. Jadi nggak selamanya yang jahat-jahat, bawang merah bawang putih nih. Jangan. Jadi kan anaknya malah membentuk mindset ya di kepalanya bahwa ya ayah jahat, saya nggak suka sama ayah misalnya gitu. Tapi ketika posisinya dibalik, berarti ibu jahat gitu ya. Makanya di sini perlu fleksibilitas juga sih sebenarnya begitu. Jadi harus ada selaras ya pola asuh antara ayah dan ibu. Nah, seringkali nih yang jadi masalah nih Kak,
pola asuh ini tidak hanya menjadi tanggung jawab ayah dan ibu, terutama yang masih tinggal dengan keluarga besar. Tiba-tiba ada nenek di dalamnya, kan? Tiba-tiba ada om, tante, ini. Nah, sebenarnya kalau kita membahas tentang pola asuh, peran, terutama untuk keluarga anak-anak yang memang ada di keluarga besar, apakah peran ayah ini ketika sudah tidak ada masih bisa ditutupi atau mungkin masih bisa diisi oleh sosok-sosok yang lain, misalnya dari kakeknya yang cukup sayang dengan cucu, kemudian ada paman yang cukup sayang dengan keponakan. Apakah itu cukup mengisi tangki cintanya si anak atau justru tetap nggak bisa nih karena bukan ayah biologis? Gimana, Kak? Ya, jadi memang isu fatherless itu kan sebenarnya menekankan pada sosok figur ayah. Jadi figur ayah sebenarnya tidak harus selalu diisi oleh si ayah kandung atau ayah biologisnya, begitu ya. Asalkan tetap ada figur ayah, figur maskulin yang memberikan cinta kasih dan pola asuh yang positif kepada si anak. Jadi kalau misalnya memang karena satu dan lain hal ya, ayahnya memang tidak ada, mungkin karena sudah meninggal dunia dan sebagainya, sebenarnya tangki cinta ini tetap bisa dipenuhi juga oleh figur ayah lainnya, bisa jadi dari kakeknya atau pamannya atau mungkin mentor misalnya, begitu ya. Bahkan sebenarnya figur ayah ini bisa jadi juga didapatkan dari ibu, begitu ya. Jadi sisi-sisi maskulin, tugas-tugas yang sifatnya maskulin itu tuh juga bisa sebenarnya dipenuhi oleh ibunya, seperti itu. Selama figurnya ini masih bisa masih bisa dipenuhi, sebenarnya pola asuh ini juga bisa menyesuaikan begitu ya, kebutuhan dengan anak. Nah, kalau kita membahas tentang pola asuh, juga pasti berkaitan dengan kultur. Betul. Nah, udah mulai ya. Curcol ya. Ini sebenarnya saya adalah ibu-ibu Facebook yang sering komen itu. Tapi sayangnya kalau kita membahas tentang pola asuh, kemudian kultur, di dalamnya juga sering sekali membahas tentang nilai-nilai patriarki. Betul. Yang mana rumah tangga itu dibagi benar-benar menjadi 2 garis lurus ya. Urusan rumah, urusan nafkah gitu ya. Betul. Nah, jadi 2 ini tuh juga sering sekali menjadi akar dari banyak permasalahan emosional lainnya. Kalau kita membahas tentang 2 pembagian peran, seandainya ada satu orang yang mengambil keseluruhan peran, misalnya single parent, ibunya betul-betul berperan sebagai ayah dan sebagai anak, atau mungkin kebalikannya, apakah ini juga memberikan dampak yang negatif terhadap anak, atau justru tidak ada dampak negatifnya, Kak? Kalau misalnya semua perannya itu dipegang oleh satu orang seperti itu. Jadi ya. Jadi kayak juru kunci nih di rumah ini, juru kuncinya yang ini gitu ya. Jadi terkadang ada ayah tapi ibu jadi nggak bisa bersuara atau keputusan hanya pada ayah gitu. Atau justru sebaliknya, ayah jadi takut ya. Ayah juga tanya sama mama ya. Atau nanti ayah nggak tahu apa-apa gitu. Kalau memang kondisinya itu kedua orang tuanya masih ada, tentunya sangat ideal jika pola asuhnya ini masih dilakukan secara kolaboratif seperti itu ya. Jadi jangan sampai ada salah satu pihak yang terlalu mendominasi seperti itu. Tapi kalau memang kondisinya memang ayahnya sudah tiada dan sebagainya, itu kan mau tidak mau pasti ibunya itu akan menjadi single parent ya. Mungkin ibunya yang menjadi pencari nafkah dan juga ibunya yang menjadi orang tua satu-satunya seperti itu ya. Kalau misalnya kondisinya seperti itu, sebenarnya tidak mutlak akan memberikan dampak yang negatif sih ke si anak ya. Itu tergantung lagi pada beberapa faktor. Misalnya kalau misalnya ibunya tetap bisa menjalani kedua perannya itu dengan mindful ya, tetap bisa mengregulasi emosinya itu dengan baik di hadapan anak gitu ya, maka anak justru akan bisa mendapatkan pelajaran yang berharga nih dari sosok ibunya yang seresilien ini begitu. Tapi kan lain lagi kalau misalnya kasusnya karena ibunya itu harus mencari nafkah, harus bekerja, harus mengurus anak, bisa jadi ibunya itu stres juga, burn out juga, akhirnya nggak bisa mengelola emosi dengan baik. Nah, itulah yang akan bisa memberikan dampak negatif ke anaknya. Jadi itu sebenarnya tergantung juga dari faktor-faktor lainnya begitu. Betul. Karena kalau kita membahas menjadi orang tua ya, nggak ada guide yang tepat nih. Betul. Jadi ibu harus seperti ini, jadi ayah harus seperti ini, semuanya juga menyesuaikan ya. Dan seiring dengan pertumbuhan anak, pola pengasuhannya juga pasti akan berubah terus atau berkembang terus. Nah, kalau kita membahas tentang situasi orang tua yang kadang-kadang ada orang tua yang menjadi
orang tua yang penuh berada di rumah, kayak full time ibu rumah tangga gitu ya, atau mungkin full time menjadi ayah rumah tangga gitu. Ada juga yang mungkin bekerja dan juga mendapatkan pressure yang lain. Terkait dua pola pengasuhan ini juga seringkali menimbulkan emosi yang agak sedikit berbeda nyampainya ke anak. Benar, jadinya saling tersinggung begitu. Betul. Jadi daripada ambil pusing, yaudah deh kita nggak usah banyak ngomong gitu ya. Ujung-ujungnya malah jadi strict parent. Anaknya harus pulang jam segini, nggak boleh ngomong ini, harus begini. Sebenarnya lebih cocok yang mana sih? Anak ini dibesarkan dengan gaya, kalau kita bilang dulu itu parenting VOC. Iya. Sering nih ada salah satu ini ya komen-komen di Instagram dan media sosial yang lain. Ini nih parenting VOC yang membesarkan saya gitu ya. Sebenarnya harus menjadi strict parent atau easy going sih Kak? Semana nih porsinya? Jadi ini berarti kita membahas mengenai pola asuh begitu ya. Jadi saya bahas sedikit dari pola asuh psikologinya itu. Sebenarnya ada 3 jenis pola asuh begitu ya. Yang pertama adalah pola asuh otoritarian atau otoriter lah bahasa Indonesianya ya. Pola asuh otoriter. Kemudian yang kedua ada pola asuh permisif namanya. Dan yang ketiga adalah pola asuh autoritatif atau demokratis. Seperti itu ya. Nah yang pertama nih, pola asuh otoriter itu ya mungkin itulah yang sering disebut pola asuh VOC gitu ya. Betul. Jadi orang tuanya yang ngatur semua. Pokoknya kalau misalnya anaknya salah itu anaknya langsung dimarahin. Orang tuanya tidak mau mendengarkan penjelasan atau suara anaknya, gitulah lebih kurang pola asuh yang otoriter seperti itu. Nah ada juga tipe pola asuh yang kedua ya, yaitu pola asuh yang permisif. Kalau permisif ya sesuai namanya berarti semuanya boleh. Oh iya nggak apa-apa, nggak mau sekolah nggak apa-apa ya. Kalau anaknya salah ya udah. Iya nggak apa-apa gitu ya. Kok nggak salah, mau tantrum silahkan misalnya begitu ya. Nah dan mungkin orang tua zaman sekarang begitu ya seringkali terjebak menjadi orang tua yang permisif karena kan mereka ceritanya ingin memutus rantai gitu ya. Mereka nggak pengen nih menerapkan pola asuh VOC kayak orang tua saya dulu karena saya mengalaminya nggak enak gitu ya. Betul. Akhirnya mereka terjebak sehingga tanpa sadar mereka jadi pola asuh permisif gitu. Mereka tuh jadinya ya udah nggak apa-apa kan saya sayang sama anak, nggak apa-apa nak, nggak apa-apa kalau kamu rebut punya orang nggak apa-apa, kalau kamu nggak mau belajar nggak apa-apa. Jangan dipaksa anaknya, jangan dipaksa gitu sayang ya. Itu tapi jatuhnya malah jadi pola asuh yang permisif seperti itu ya. Nah dua-dua ini yang otoriter dan permisif ini tentunya punya banyak dampak negatif ya untuk perkembangan anak. Kalau pola asuh otoriter atau VOC itu akan membuat anak kan merasa terlalu terkungkung ya kan. Kemudian membuat anak itu jadinya tidak pernah belajar untuk berpendapat, tidak bisa berpikir kritis begitu ya. Dan bukan nggak mungkin pada akhirnya anaknya akan berontak karena merasa selama ini terlalu diatur begitu oleh orang tuanya. Nah, kalau yang kedua pola asuh permisif itu kan tentunya juga punya dampak yang negatif ya. Jadinya anak itu tidak pernah belajar mengenai boundaries, nggak pernah belajar mengenai aturan, nggak pernah belajar mengenai disiplin. Itu kan juga pastinya tidak baik kan untuk perkembangan anak. Nah, lalu pola asuh yang baik itu bagaimana? Nah, itu dia yang ketiga ya, yang disebut sebagai pola asuh autoritatif ya, autoritatif atau demokratis gitu ya. Nah, itu bagaimana sih pola asuh itu? Pola asuh autoritatif itu pertama dia itu tetap hangat ke anak begitu ya, tetap menunjukkan mengekspresikan kasih sayang begitu ya, tetap memberikan aturan yang jelas pada anak begitu ya, dan secara konsisten menerapkan aturan itu, namun tetap mau juga mendengar pendapat anak. Nah, itu sebenarnya pola asuh yang paling ideal gitu ya. Jadi anak tahu bahwa kita sayang, tapi kita juga tetap menunjukkan sisi ketegasan gitu ya. Jadi pertengahan lah ya. Jadi nggak yang permisif banget semuanya boleh gitu, tapi juga nggak otoriter yang semuanya nggak boleh. Jadi poinnya di sini tetap hangat, tapi tetap ada aturan yang konsisten dan tetap mau mendengar suara anak begitu. Jadi pola asuh ini juga akan memberikan output yang berbeda-beda ya kepada anaknya pasti, gitu. Termasuk salah satu dari pola asuh yaitu peran ayah. Kita balik lagi ke fatherless tadi ya. Ini salah satu isu yang sebenarnya pengen kita bahas.
setelah banyaknya isu-isu ini dibahas di mana-mana, sebenarnya dampak fatherless kepada anak-anak dalam usianya ataupun kelompok usianya ini akan berbeda-beda nggak Kak? Atau justru sebenarnya polanya sama, iya nih jadi butuh validasi terus misalnya ya, atau mungkin tipe-tipe anak yang jatuhnya jadi clingy sekali. Sebenarnya setiap kelompok usia apakah akan ada perbedaan dampak dari fatherless tadi? Oke, secara umum mungkin sebenarnya dampaknya sama ya, cuma mungkin cara anak-anak mengekspresikannya itu berbeda begitu ya. Secara umum anak yang fatherless itu ya, pertama dia itu akan lebih kesulitan untuk mengelola emosinya. Seperti itu ya, jadi itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan emosional si anak begitu ya. Kemudian yang kedua itu juga akan berpengaruh ke self esteem atau harga diri atau kepercayaan diri sang anak seperti itu ya. Apalagi kalau misalnya dia mulai bisa membandingkan keluarganya dan keluarga orang lain gitu ya. Itu kan biasanya mungkin di anak-anak yang usia SD mulai masuk sekolah begitu ya. Mereka mulai menyadari bahwa oh ternyata keluargaku berbeda ya sama keluarga temanku, ayahku beda ya sama ayah temanku gitu ya. Akhirnya karena dia membandingkan diri seperti itu, akhirnya dia jadi mulai bertanya, kenapa ya ayah seperti itu, apa karena aku salah misalnya seperti itu. Akhirnya di situ muncullah self esteem yang rendah, atau dia merasa dirinya itu tidak berharga, akhirnya kepercayaan dirinya rendah dan sebagainya begitu ya. Kemudian selain itu, sosok ayah itu kan sebenarnya juga dibutuhkan sebagai teladan ya, ya atau contoh lah seperti itu. Jadi kalau misalnya anak-anak itu tumbuh tanpa ada contoh atau teladan yang baik, itu akan membuat mereka itu terkadang bingung begitu. Ini nggak ada role modelnya nih gitu. Jadi saya harus mengcopy siapa, saya harus mengikuti siapa, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya di anak-anak yang usianya itu balita misalnya ya, ketiadaan ayah itu memang biasanya membuat anak-anak itu lebih sulit untuk mengelola emosinya. Munculnya itu mungkin anaknya itu memang lebih sering tantrum, lebih sering rewel, nangis dan sebagainya begitu ya. Kemudian anaknya itu juga bisa jadi lebih kurang mandiri, lebih penakut misalnya ya, lebih takut untuk bersosialisasi misalnya seperti itu. Kemudian ketika udah masuk ke usia sekolah yang seperti tadi saya bilang, karena dia sudah bisa membandingkan, jadi dampaknya itu dia jadi lebih minder ya, kepercayaan dirinya itu menurun, dan dia juga jadinya tetap masalah regulasi emosinya itu masih terbawa juga kan, sampai dia sudah sekolah itu dia jadi lebih susah untuk mengelola emosinya. Apakah itu mudah dia tersinggung mudah gitu ya? tersinggung, salah satunya apakah dia mudah tersinggung atau cepat marah misalnya, jadi lebih sering terlibat dalam perkelahian misalnya, seperti itu. Setelah ngobrol ini ya, saya jadi berkaca lagi, ternyata semua itu ada sebab akibatnya gitu ya. Kita bertemu dengan orang, kenapa sih kalau ngomong kayak gini mudah tersinggung, tapi nggak bisa langsung judge juga gitu. Tapi semua pasti punya alasan ya kenapa orang melakukan itu. Benar sekali. Nah, tapi kalau kita bicara tentang dampak ya, apakah ada perbedaan Kak? Dampak kepada anak laki-laki dan dampak kepada anak perempuan, karena seringkali nih yang ada di lingkungan masyarakat itu selalu jaga anak perempuannya, jaga anak perempuan kalian gitu kan ya. Kalau ibu-ibu, yang perempuan tuh harus hati-hati gitu. Tapi yang laki nggak perlu dijaga gitu. Iya, yang laki-laki nih apa tidak perlu dijaga gitu ya. Jadi gimana sih sebenarnya, apakah dampaknya juga akan berbeda kepada laki-laki dan perempuan atau justru sama aja? Iya, dampaknya itu lebih kurang serupa, tapi mungkin ada sedikit perbedaan begitu ya. Karena kan kalau misalnya anak laki itu dia membutuhkan yang tadi itu role model atau teladan begitu ya. Sosok yang mereka itu look up to. Kalau misalnya mereka bingung harus bersikap seperti apa, dia akan melihat ayahnya itu bagaimana. Kalau anak laki kan seperti itu begitu ya. Sedangkan kalau peran ayah terhadap anak perempuan itu kan lebih ke peran penjagaan ya, yang akhirnya akan membentuk harga diri si perempuan itu gitu. Jadi kalau pada anak laki-laki dampaknya itu lebih seperti anaknya itu kebingungan harus mengikuti siapa nih sebagai role modelnya dia. Jadi dia tidak ada panduan begitu ya. Orang tua lahir nggak punya panduan memang, tapi kan anak juga nggak punya panduan. Jadi panduan sadar nggak sadar, anak itu dia akan mengikuti
orang tuanya. Dan biasanya anak laki-laki akan mengikuti ayahnya itu seperti apa, dan anak perempuan akan mengikuti ibunya itu seperti apa. Jadi kalau dampak untuk anak laki-laki itu dia akan kebingungan begitu ya. Saya harus ngikutin siapa? Makanya dia jadinya apa ya, mungkin pencarian jati dirinya itu tuh lebih brutal begitu ya, karena kan dia bingung harus ngapain. Ya udahlah, akhirnya saya ikut teman-teman saya aja. Jadi ketika ada pengaruh buruk dari temennya itu, dia jadi lebih mudah ikut karena kan dia bingung nih harus ngikutin siapa sebenarnya begitu ya. Sedangkan kalau anak perempuan ya, jadi harga dirinya anak perempuan itu sangat dipengaruhi oleh bagaimana ayahnya itu memperlakukan dia, gitu. Contohnya gini deh, kalau misalnya ayahnya itu memperlakukan anaknya itu seperti putri, begitu ya, anak perempuannya ini kan akan merasa bahwa oh aku ini berharga. Betul. Sehingga nanti ketika dia pencarian pasangan, dia akan benar-benar melihat dirinya itu sebagai sosok yang berharga, sehingga ketika dia ketemu misalnya pasangan yang red flag ya, yang memperlakukan dia tidak baik, oh nggak bisa nih, ayah saya aja nggak pernah giniin saya, jadi saya nggak mau melanjutkan hubungan ini sama kamu. Pantesan ya, di sisi lain ada anak perempuan atau sosok perempuan yang ketika dikasih sedikit aja bare minimum dari sebuah cinta, betul, itu kelopak-kelopaknya bukan main itu ya. dia poinnya. Jadi ada yang di love bombing sedikit, betul. Saya cinta sama kamu ya, gitu. Itu dia poinnya gitu ya. Sedangkan kalau anak-anak perempuan yang fatherless, dia kan istilahnya kekurangan kasih sayang itu, kehausan juga, sehingga ketika dia dapet love bombing yang sedikit aja udah langsung percaya. Padahal love bombing itu mungkin bagian dari manipulasi si cowoknya begitu kan, tapi dia saking dia merasa butuh nih kasih sayang dari sosok laki-laki, akhirnya dia itu lebih mudah untuk menerima laki-laki yang love bombing tapi sebenarnya sepaket sama manipulasi misalnya seperti itu. Kemudian dia juga karena merasa ayahnya aja meninggalkan dia kan akan merasa harga dirinya rendah. Betul. Kalau kita merasa harga diri kita rendah, kita akan lebih mau menerima orang-orang yang memperlakukan kita dengan kurang baik gitu. Jadi bahasanya gini, istilahnya ya, ibaratnya kayak kita semua tuh sebenarnya punya price tag nih di badan kita. Kayak ketika kita tahu kita ini mahal, kita nggak akan mau menawarkan diri kita kepada orang-orang yang memperlakukan kita dengan rendahan, dengan buruk seperti itu. Tapi kalau misalnya kita sejak kecil itu kekurangan sosok ayah, kekurangan kasih sayang, tanpa sadar kita memberikan price tag atau label yang murah, yang rendah kepada diri kita, sehingga kita mau menerima ketika diperlakukan dengan rendah juga sama orang lain begitu. Aduh, mana-mana ya. Saya jadi sedih deh karena melihat ini pola pengasuhan, kemudian peran ayah jadi kemana-mana yang berdampak kepada keseluruhan hidup. Ya, jadi sepanjang hidup si anak, bahkan ketika dia sudah tidak menjadi anak lagi, bahkan menjadi orang tua gitu ya. Jadi yang sering-sering kemakan rayuan dan gombalan, ayo kita sama-sama bergerak ya. Jangan lagi jadi menyadari diri, menaruh value kepada diri kita itu sebaik-baiknya atau setinggi-tingginya ya. Supaya ya outputnya sebenarnya untuk balik lagi kepada diri sendiri begitu. Iya. Kalau itu tadi membahas tentang anak perempuan ya, anak laki-laki juga sering sekali juga mendapatkan dampak-dampak yang mungkin agak sedikit berbeda. Misalnya tidak ada contoh sosok yang menjadi orang yang bisa dipandu dalam maskulinitas. Betul. Nah, ini juga menjadi salah satu alasan pergeseran nilai-nilai ya, atau mungkin pergeseran isu sosial yang juga berpengaruh kepada gender. Gender ini sendiri menimbulkan fenomena yang baru juga ya, LGBT, kemudian istilah-istilah yang sering ada saat inilah. Apakah itu juga berpengaruh? Iya. Dari fatherless tadi atau gimana nih? Iya, benar sekali ya. Jadi salah satunya isu-isu seperti yang tadi Kak Mirna sampaikan itu memang bisa jadi dipengaruhi oleh kondisi fatherless atau buruknya hubungan antara anak, terutama anak laki-laki dengan ayahnya begitu. Seandainya ada orang tua yang lagi nonton nih, saya juga calon orang tua ya. Yang lain juga calon orang tua kan? Udah ngantuk, udah tidur dia. Bangun ya, kita membahas nih isu panas. Saya udah panas dari tadi kursinya. Nah, kita membahas tentang
isu ini dan juga calon orang tua. Sebenarnya di momen apa sih orang tua harus hadir? Oke, ya. Karena melihat mungkin kultur yang ada di Asia, di Eropa dan yang lain-lain, ada namanya pillow talk ataupun bedtime story gitu ya. Jadi cerita sebelum tidur gitu, atau ada juga yang harus ada ketika makan malam, atau mungkin harus ada ketika nganterin anak sekolah, atau momen pertama kali datang sekolah. Sebenarnya kalau ada guide-nya, poinnya itu orang tua harus ada di mana. Ayah itu harus berdiri kapan nih? Jangan sampai masuknya nggak pas gitu ya timingnya. Kayaknya ya jadi jahat deh gitu. Gimana Kak? Oke. Sebelumnya mungkin saya mau memvalidasi dulu ya kesulitan atau struggle yang dialami oleh ayah-ayah ini. Begitu ya. Maksudnya mungkin ayahnya itu sebenarnya tidak berniat ya untuk menjadi sosok yang fatherless untuk anaknya. Tapi ya karena memang budaya kita secara umum itu patriarki, itu akhirnya membuat ayah mau nggak mau itu jadi kurang terlibat dalam kehidupan anak gitu ya. Contohnya seperti apa? Misalnya ketika ibu melahirkan ya, di kantor-kantor itu ada cuti melahirkan untuk ibu aja, tapi tidak ada cuti melahirkan untuk ayah gitu kan misalnya. Harusnya mendampingi ya? Iya, harusnya mendampingi dong dari awal kan, dari berapa awal. hari biar kita ini ajukan di sini. Nanti bisa kita rapatkan setelah ini ya, begitu ya. Kemudian juga misalnya anaknya sakit begitu ya. Nah, kalau ibu yang minta izin, saya izin cuti ya karena anak saya sakit, itu akan lebih mudah diterima kan oleh kantornya begitu ya. Tapi mungkin kalau ayahnya yang izin cuti karena anaknya sakit, mungkin kantornya ibunya mana? Kenapa harus cuti gitu kan? Kayak kenapa harus cuti? Ya itu kan somehow sebenarnya menjadi dilema kan buat ayah-ayah itu begitu kan. Ya saya mau terlibat, tapi memang sistem ini tidak mendukung saya begitu ya. Jadi kan ayah-ayah bingung nih ya, gimana saya harus bekerja 9 to 5. Saya nggak bisa semudah itu cuti untuk datengin pentas seninya anak karena itu dianggap tidak prioritas oleh sistem ini begitu ya. Jadi memang kalau kita mau membangun generasi yang tidak fatherless ya, yang penuh dengan keterlibatan ayah, maka sebenarnya bukan cuma ayahnya yang harus diubah begitu ya, tapi sistemnya itu juga harus diubah untuk lebih mendukung ayah-ayah ini dalam berperan di dalam pengasuhannya. Seperti itu yang pertama ya. Jadi itu mungkin kan dilemanya ayah ya, gimana saya nggak punya cukup waktu begitu ya. Nah, kabar gembiranya sebenarnya keterlibatan dalam pengasuhan ini tidak hanya ditentukan oleh kuantitas seberapa banyak waktu yang kita habiskan bersama anak, tapi yang lebih penting adalah sebenarnya kualitasnya itu bagaimana. Jadi it's okay kalaupun misalnya ayahnya itu bekerja kantoran 9 to 5, atau ayahnya itu enggak selalu bisa cuti untuk momen-momen penting, it's okay. Yang penting kita itu punya quality time sama anak ya. Yang namanya quality time itu sebenarnya nggak harus lama loh gitu. Nggak usah jalan-jalan di mall, nggak perlu ya? Ya itu kalau ibunya pengen boleh lah gitu ya. Ini tuh alibi ibunya deh belanja. Jadi sebenarnya kita meluangkan waktu 10-15 menit aja untuk bermain secara mindful dengan anak, itu juga sebenarnya sudah sangat bermakna untuk perkembangan anak ya. Jadi luangkan aja, misalnya ayahnya ini sibuk banget nih dari pagi sampai sore gitu ya bekerja, luangkan aja misalnya di malam hari itu 10-15 menit aja waktu untuk bermain atau membaca buku cerita atau pillow talk dengan anak begitu ya. Yang paling penting pada saat kita melakukan itu, lakukanlah dengan mindful. Mindful itu apa? Artinya kita itu hadir sepenuhnya. Ya, jadi bukan berarti kita main sama anak sambil megang HP gitu ya. Tapi kita benar-benar terlibat sama aktivitas yang anak lakukan. Nah, aktivitasnya jenisnya apa? Sebenarnya sangat bisa disesuaikan sama minatnya anak. Kan kita bisa lihat nih anak kita sukanya apa. Apakah sukanya mewarnai, apakah mungkin sukanya itu membaca buku, apakah sukanya itu main mobil-mobilan, main boneka-bonekaan. Ya kita libatkan aja diri kita dalam aktivitas yang disukai anak. Kita bermain dengan penuh, hadir sepenuhnya selama 15 menit aja per hari. Itu sebenarnya sudah sangat bermakna buat anaknya begitu. Jadi bukan momentum-momentum besar aja ya, tapi kehadiran secara mindful itu tadi. Mindful itu secara penuh gitu. Betul. Jadi jangan sambil-sambilan gambar terus ayah di sini. Nggak kayak gitu ya. Atau bagus. Jangan seperti itu. Tapi ketika memuji juga
dipuji dengan sungguh-sungguh. Betul. Gitu. Atau mungkin ketika nggak bisa hadir di momen-momen tertentu, bisa hadir dalam pesan chat gitu betul, ya, atau video call. Itu jadi merasa anak-anak, wah, keterlibatan orang tua saya, terutama ayah nih, ada di momen-momen penting. Betul. Gitu. Ya memang kalau berbicara tentang momen penting ya, misalnya wisudaan anak atau anaknya pentas seni dan sebagainya begitu ya. Kalau memang bisa diluangkan itu akan sangat baik tentunya gitu ya. Pasti anaknya itu akan merasa lebih dihargai usahanya oleh orang tuanya seperti itu ya. Tapi lagi-lagi kan nggak selalu kita bisa melakukan hal yang paling ideal ya. Kalau misalnya memang tidak bisa melakukan yang ideal ya it's okay, kita pakai aja cara-cara yang realistis, yang doable, yang mungkin kita lakukan seperti yang tadi Kak Mirna sampaikan kan, misalnya kita video call gitu ya, manfaatkanlah teknologi. Jadi sebenarnya di sini harusnya nggak ada alasan begitu ya, karena jauh, karena sibuk jadinya fatherless begitu ya, karena kan ada teknologi nih di sini. Jadi justru di sinilah teknologi ini bisa kita gunakan secara positif, memberikan manfaat gitu kan buat kita. Udah ada video call ya video call lah anaknya sebelum performance misalnya gitu. Oke, tuh. Ini PR ayah kita tahu ya, jadi ayah juga pasti berat sekali, tuntutannya banyak sekali, di luar dari tuntutan dari diri sendiri, dari orang tua, dari lingkungan, kantor dan lain-lain. Tapi sebenarnya kehadiran ayah kepada anak dalam 15 menit setiap harinya itu sangat berarti. Jadi kita udah nggak berharap lagi harus dikasih bunga. Saya beli nih sekarang, saya udah gede jadinya beli bunga sendiri, Kak, nggak apa-apa ya. Tapi kehadiran ayah dalam momen-momen perkembangan anak ini juga cukup penting. Sejak anaknya lahir ya, jadi tahu nih suara ayah nih gitu. Iya benar. Nah kalau kita bicara tentang fatherless tadi, kita sering sekali membahas tentang dampak-dampak yang ada pada anak ketika ada di masa balita, remaja gitu ya. Tapi ketika sudah sadar, oh ternyata ketika saya jadi orang tua, saya sadar nih ada yang kurang dari diri saya. Tangki cintanya nggak penuh. Ternyata tangki cinta selama ini diisi sama tangki bensin. Jangan ya. Jadi kalau yang kayak gini-gini, apa sih yang harus dilakukan ketika sudah sadar, ketika sudah terlanjur ya? Mungkin usianya sudah lanjut untuk berinteraksi secara manis gitu ya. Apa yang harus dilakukan? Oke, ini berarti dari point of view kita sebagai anaknya atau point of view sebagai orang tuanya nih? Sebagai anak yang sebagai udah terlanjur anak, dewasa duluan nih, udah malah berkeluarga gitu ya. Iya. Udah sadar, sadarnya telat ya. Harus ngapain sih, Dok? Dok, harus ngapain sih, Kak? Tiba-tiba baju putih. Iya, ya ini kayak Snelly ya. Betul. Oke, nah percaya nggak percaya sebenarnya saya banyak sekali sih menangani klien-klien dengan keluhan seperti itu ya. Jadi udah dewasa, udah besar, terus akhirnya menyadari kok saya orangnya begini ya, kok saya orangnya begitu. Kemudian berusaha menganalisa sendiri dan akhirnya tiba di satu titik ini gara-gara orang tua saya. Gara-gara orang tua saya gitu ya. Jadi kan di situ ada perasaan marah, sedih, kecewa ke orang tua begitu ya. Jadi kalau memang kita mengalami hal-hal seperti itu, saya sangat menyarankan untuk mencari bantuan profesional gitu ya. Bisa konseling dengan psikolog misalnya ya, untuk kita bisa memproses luka-luka yang sudah terlanjur terjadi itu begitu ya. Itu yang pertama begitu ya. Nah, apa sih sebenarnya hal yang perlu kita lakukan ketika kita menyadari bahwa kita punya luka itu? Yang pertama adalah kita perlu memvalidasi perasaan kita sendiri begitu ya. Jadi seringkali orang-orang itu berusaha untuk menutupi luka itu dengan cara denial gitu ya. Nggak boleh mikir kayak gitu, dosa. Nggak boleh mikir kayak gitu, durhaka gitu ya. Nah itu sebenarnya mungkin tujuannya baik begitu ya, tapi kan itu sebenarnya tidak benar-benar menyembuhkan luka itu. Itu tuh ibaratnya kayak ada debu di lantai. Kalau kita denial seperti itu kan debunya nggak benar-benar bersih, cuma kita tutupin aja pakai keset, gitu ya, debunya tetap masih ada di situ ya, cuma seolah-olah tertutup aja begitu ya. Jadi hal pertama yang perlu kita lakukan apa supaya debunya bisa bersih? Ya terimalah bahwa ruanganmu memang sedang ada debunya begitu kan ya. Jadi kita validasi, kita bilang bahwa kita ucapkan ya ke diri kita sendiri bahwa oke, saat ini kamu mungkin merasa kecewa, sedih, marah kepada orang tuamu karena kamu merasa dulu orang tuamu itu tidak bisa memberikan kasih sayang seutuhnya untuk kamu, dan kamu merasa bahwa
ada banyak ya dampak-dampak yang kamu rasakan ketika sudah dewasa karena tangki cintamu itu dulu nggak terpenuhi ya. Jadi kita terima aja dulu, dan itu tidak durhaka menurut saya. Kenapa? Karena kan itu adalah proses yang perlu dilalui untuk bisa berdamai sama keadaan ini gitu. Betul. Ya. Jadi pertama terima dulu dan validasi bahwa kamu memang merasa seperti itu, iya, oke, tidak perlu dihakimi perasaan itu, begitu ya. Kemudian setelah kita menerimanya, ada beberapa approach sih yang bisa kita lakukan, dan ini sebenarnya perlu sangat disesuaikan sama kondisi kliennya ya. Makanya tadi saya sarankan untuk konseling karena bisa disesuaikan dengan kondisi kita, begitu ya. Salah satu hal yang bisa kita lakukan itu, misalnya kita bisa coba melihat dari sudut pandang orang tua kita, gitu ya. Seringkali kita itu marah sama orang tua kita, kenapa sih dulu nggak kayak gini, kenapa sih nggak bisa kayak gini, menuntut gitu kan, banyak hal ya. Tapi pernah nggak kita coba melihat dari sudut pandang orang tua kita dulu itu, kenapa ya kira-kira bisa seperti itu? Apakah mungkin ada struggle, ada masalah yang dulu orang tua kita hadapi pada saat membesarkan kita sehingga membuat mereka itu tidak bisa hadir sepenuhnya kepada kita, begitu ya. Itu jadi kita perlu memproses hal itu. Kemudian yang kedua, kita perlu menyadari bahwa orang tua kita dulu itu tuh tidak punya privilege seperti kita saat ini ya. Dari zaman dulu sampai sekarang anak lahir itu tanpa ada panduan. Tapi at least di zaman sekarang kita sudah punya sumber informasi yang sangat banyak sekali ya. Dari sosmed aja sudah banyak tips parenting, tips kesehatan mental. Kalau bingung tinggal konsultasi ke profesional, tinggal konsultasi sama psikolog dan sebagainya. Itu udah ketemu jawabannya. Tapi orang tua kita nggak punya loh privilege itu dulu. Betul. Ya, sehingga itu membuat mereka itu jadi kebingungan juga sebenarnya harus membesarkan anak seperti apa. Nah, gini deh analoginya. Kalau misalnya ya di rumah kita dari sejak kita kecil, kita itu masak nasinya itu selalu dikukus di kompor, ya. Kita nggak pernah tahu, nggak pernah lihat iklan rice cooker, nggak pernah lihat rice cooker di rumah tetangga, nggak pernah tahu bahwa rice cooker itu ada. Kira-kira nanti setelah kita punya rumah sendiri, kita bakal masak nasi dengan cara apa? Cara yang sama. Dengan cara yang sama, dengan cara ngukus di kompor itu juga. Betul. Begitu ya. Kemungkinan besar itulah yang terjadi pada orang tua kita dulu. Dulu mereka dibesarkan dengan cara yang seperti itu, yang mungkin otoriter, keras dan sebagainya, begitu ya. Kemudian ketika mereka punya anak, walaupun mereka sadar bahwa sebenarnya ya aku sedih juga sih kalau dimarahin misalnya gitu ya, tapi mereka nggak pernah tahu loh bahwa ternyata ada opsi yang lain. Betul. Ada cara yang lain loh untuk membesarkan anak. Nggak ada buku di situ, nggak ada psikolog, nggak ada perbandingan. Ya akhirnya mereka mengulangi cara yang sama seperti orang tuanya. Jadi ketika kita nggak punya pengetahuan bahwa ternyata ada cara lain, maka kita akan mengulangi cara yang sama seperti yang pernah kita rasakan dulu. Begitu ini ya. yang dimaksud dengan efek domino tadi ya. Jadi kalau ya sebenarnya kembali lagi sih sebenarnya pola pengasuhan ini saling berkaitan kayak rantai. Bener. Apa yang diterima itu yang diberikan, Betul, apa yang diterima itu yang diberikan ya. Jadi take and give-nya selalu ada dalam kehidupan. Yang perlu kita ingat sebenarnya satu, orang tua kita juga anak. Anak dari orang tuanya. Benar. Gitu ya. Orang tuanya orang tua kita juga anak gitu. Betul. Jadi semuanya adalah gelas yang menerima isi dari gelas-gelas yang lain sebelumnya. Begitu. Jadi ini cukup mindful sih ketika kita benar-benar melihat lagi ya, atau berdiri di atas sepatu orang lain. Ini benar-benar tahu bahwa sebenarnya semuanya terjadi karena alasan. Ada alasannya, benar. Bagaimana cara kita memutus rantai ini? Ini agak PR ya untuk kita, untuk rekan pembangunan yang mungkin udah nonton video ini, jadi tahu oh ternyata harus ada yang ditutup nih, harus ada yang diselesaikan. Jadi ayah harus seperti apa, jadi ibu harus seperti apa. Di luar dari luka, trauma sendiri sebagai anak dulu mungkin mendapatkan pola pengasuhan yang kurang tepat. Harus apa? Apa yang harus dilakukan? Ya, yang pertama kan tadi kita akui dulu bahwa kita punya luka itu. Kedua, kalau misalnya rasanya perasaan kita ini sudah lebih siap, coba proses dengan sudut pandang yang lain seperti tadi ya. Dengan kita melihat sudut pandang orang tua, mungkin kita akan lebih luluh, akan lebih pelan-pelan bisa memaafkan, menerima.
kesalahan yang dulu orang tua lakukan kepada kita, seperti itu ya. Kemudian tanamkan dalam diri, fokuslah pada hal-hal yang bisa kamu kendalikan. Begitu ya. Yang mana nih yang harus dikendalikan? Coba Kak kasih beberapa yang bisa contoh. yang bisa kita kendalikan itu adalah diri kita sendiri, terutama 3P, yaitu pikiran, perasaan, dan perilaku kita. Hanya itu yang bisa kita kendalikan ya. Sementara perilaku orang lain, perilaku orang tua kita, termasuk di dalamnya masa lalu, itu kan hal-hal yang sebenarnya tidak bisa kita kendalikan gitu. Jadi seringkali kita itu marah ya, marah sama suatu hal yang sebenarnya nggak bisa kita kendalikan. Ya kan, jadi kita marah, kenapa orang tua saya dulu gini, tapi kan masa lalu itu nggak bisa diubah, dan orang tua kita, orang lain itu nggak bisa kita ubah gitu ya. Jadi alangkah lebih baiknya kalau kita mengalokasikan energi kita itu untuk hal-hal yang bisa kita kendalikan gitu. Misalnya kayak yang tadi, kita nggak bisa mengubah masa lalu, tapi kita bisa mengubah masa kini. Kita bisa mengubah bagaimana kita membesarkan anak-anak kita. Kemudian kita nggak bisa mengubah cara orang tua kita berperilaku gitu ya, tapi kita bisa mengubah mindset kita dalam memandang perilakunya mereka gitu ya. Betul. Jadi dengan kita mengubah mindset kita itu sebenarnya ketenangan hati kita itu juga bisa meningkat rasa tenangnya begitu ya, tanpa perlu orang lain berubah. Cukup pikiran kita aja, sudut pandang kita aja yang berubah begitu ya. Jadi setelah mengubah mindset itu, barulah kita belajar untuk bisa membesarkan anak itu dengan lebih mindful gitu ya, sehingga jadinya terputuslah rantai fatherless atau rantai-rantai pengasuhan yang kurang baik ini begitu. Oke, jadi step by stepnya terdengar singkat dalam podcast ini, tapi untuk melalui itu semua kita juga paham ya. Pasti ada banyak sekali obstacle-nya, pasti ada banyak sekali challenge-nya, ada banyak sekali kesulitan-kesulitan yang orang tua, terutama ayah, alami ya. Dari apa yang mereka terima sampai apa yang harus mereka berikan lagi kepada anak. Nah, berhubung ya ini hari ayah, ayah-ayah juga mungkin sedang menonton ya. Kalau sudah terlanjur kita perbaiki, yang sudah, yang berlalu biarlah berlalu. Betul. Kayak yang tadi Kak Fira bilang ya. Jadi masa lalu itu udah bukan dari tangan kita lagi nih. Udah bukan dalam tanggung jawab ya, atau bukan dalam kontrol. Untuk mempersiapkan anak-anak generasi emas, ini kan udah banyak sekali nih goals-goals yang harus kita capai bersama ya di tahun 2045 nanti. Karena menurut studi, ada salah satu studi dari UGM yang bilangin kalau menentukan anak tanpa pengasuhan, menemukan anak tanpa pengasuhan ayah itu memiliki resiliensi belajar yang rendah. Jadi gimana kita mau jadi generasi emas nih kalau nanti ayah nggak berperan penting dalam pengasuhan anak. Jadi supaya anak rajin belajar, supaya anak juga menjadi karakter yang lebih kuat, lebih baik ya. Negara kita juga sama-sama lebih maju nih. Ada nggak sih pesan-pesannya Kak yang ingin disampaikan untuk ayah-ayah? Nih ada ayah juga nih di sini. Ayah Fik di sebelah sana ayah. Ini juga kan jadi notes kepada diri kita dan juga penonton yang ada di video ini sekarang. Silakan. Ya. Jadi pesan saya ya untuk para ayah agar kita bisa membangun generasi emas, tentunya pesan utamanya adalah hadirlah untuk anak-anak kalian, begitu ya. Hadir di sini, yang dimaksud dengan hadir di sini lagi-lagi tidak harus selalu 24 jam sama anak kita, tapi setidaknya kita itu selalu meluangkan waktu untuk anak-anak kita setiap harinya ya, minimal 15 ya bukan minimal ya, sekitar 10 sampai 15 menit aja juga sebenarnya udah cukup buat anak kita begitu ya. Dan itu bisa disesuaikan sama usia anak kita juga. Misalnya kalau anak kecil, kita luangkan waktunya itu untuk bermain bersama. Kalau misalnya anaknya itu udah remaja, kita bisa meluangkan waktu untuk mendengar cerita dia tanpa menghakimi begitu ya. Karena kalau untuk anak remaja itu sih sebenarnya yang paling dibutuhkan. Ya, didengar tanpa dihakimi. Karena anak remaja itu seringkali berpikir bahwa nggak asik nih orang tua saya gitu ya, nggak mau terbuka sama orang tua, nanti dimarahin ya, nanti dimarahin. Makanya alangkah lebih baiknya kalau kita itu untuk anak remaja itu luangkan waktu untuk mendengarkan cerita dia aja, mendengarkan hal-hal yang dia minati seperti itu ya, tanpa menghakiminya begitu ya. Kemudian sebisa mungkin luangkan waktu juga untuk momen-momen pentingnya anak seperti itu ya. Dan yang terakhir untuk para ayah, supaya kita itu bisa membangun anak generasi emas untuk masa depan begitu ya.
kita itu perlu membesarkan anak itu dengan kasih sayang, tapi juga tetap harus menerapkan aturan yang tegas dan konsisten. Jadi pada saat anak melakukan kesalahan, tetap tegur perilakunya. Anak perlu tahu bahwa yang saya tidak sukai adalah perilaku kamu spesifik yang ini, bukan saya nggak suka sama kamu. Gitu. Jadi seringkali anak itu salah tangkap ketika dimarahin, oh ayah nggak sayang sama aku misalnya, begitu ya. Makanya kita harus clear nih ketika marahin anak, ketika menegur anak, kita harus jelaskan bahwa yang ayah tidak sukai adalah perilaku ini yang spesifik ini. Ayah sayang sama kamu, tapi ayah tidak suka dengan perilaku yang ini, begitu ya. Jadi tetap tegas ya, tetap disiplin, tetap tegur anak ketika anak berbuat kesalahan, begitu ya. Tapi juga kita tetap perlu menunjukkan kehangatan. Jadi setelah selesai kita menegur kesalahan yang satu itu, ya tetap harus baik lagi sama anaknya, supaya anaknya tahu bahwa oh saya tetap disayang nih, cuma masalah perilaku yang tadi aja yang bermasalah, misalnya seperti itu. Oke, jadi luar biasa ya. Ini insightful sekali. Karena membahas tentang bahasa cinta seorang ayah ini seringkali menjadi abu-abu ya, ketika sebenarnya ayah sayang nggak sih? Kok nggak pernah bilang ayah sayang sama saya gitu ya. Ternyata menyampaikan cinta dan sayang atau kasihnya seorang ayah itu nggak hanya dari kata-kata aja, dari perilaku, dari apa yang mereka coba provide untuk anaknya. Benar. Itu juga jadi salah satu bahasa cinta. Jadi kita juga sangat menghargai ayah-ayah di luar sana yang sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengambil peran semaksimal mungkin juga menjadi seorang ayah bagi anak-anaknya. Berhubung hari ayah ya, jadi selamat hari ayah. Selamat untuk ayah-ayah di luar sana. Tepuk tangan dong penonton. Selamat hari ayah. Selamat hari ayah. Ini hari yang juga harus kita rayakan selain hari ibu. Betul, ya. Karena menjadi ayah juga bukan hal yang mudah. Di luar dari banyaknya tuntutan, di luar dari lingkungan kita yang mungkin belum 100% mendukung peran ayah di keluarga. Tapi kita tetap berharap kita sama-sama bisa ya. Kemudian ada hal baik ke depannya, perubahan-perubahan sekecil apapun ini juga menjadi salah satu perubahan yang baik untuk kita semua. Gitu. Yang lain yang bukan ayah, yang tante, om, nenek, kakek, itu semuanya bantu ayah-ayah yang lainnya untuk mendapatkan atau membentuk peran-peran ayah dalam keluarga. Kalau begitu, peran saya sebagai host sudah habis nih. Oh iya, peran saya sebagai narasumber juga sudah habis. Betul, ya. Betul ya, peran kita berdua juga udah selesai. Kita harus pamit undur dari podcast yang satu ini. Terima kasih udah nonton sampai akhir ya. Dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe video ini. Kalau begitu, jangan lupa juga follow akun media sosial Bapeda. Ada di Instagram, kemudian ada di TikTok ya, ada juga di Facebook, ada di YouTube, dan masih banyak lagi. Kita akan ketemu dengan video-video yang lain dan juga informasi-informasi seru yang lain. Jadi jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.